Teman-teman, mari kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita buka dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh sampai di semester yang baru. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang apa yang harus kami ketahui untuk mata kuliah STA kami, biar Engkau yang menolong kami agar kami bisa memahaminya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, teman-teman bisa join ke meeting ini berarti sudah cek dari morning ya. Ini morningnya. Untuk mata kuliah STA, saya akan menggunakan morning ini untuk informasi-informasi yang terkait dengan kelas kita. Pengajarnya untuk mata kuliah STA ini saya sendiri. Kemudian di sini ada dokumen-dokumen, saya taruh di bagian paling atas. Kalau nanti teman-teman perlu, tinggal search dari yang topik paling atas ya, isian paling atas. Untuk di STA ini, ada info yang perlu teman-teman ingat, 3 link penting. Nanti kalau teman-teman ada yang perlu dengan file-file kelas STA, silahkan diakses di link ini. Yang pertama, saya akan sering sebutnya link 1. Kemudian nanti kalau terkait dengan jadwal, teman-teman dosen pembimbingnya siapa, kontak dosennya di mana, nama dosennya, dan sebagainya, ada di daftar penting. Jadi sampai nanti teman-teman sidang STA-nya terlaksana, semuanya akan tercantum infonya di daftar penting. Nah, ini saya akan sebutnya link 2. Kemudian yang ketiga, ada grup Facebook. Kadang-kadang kalau WA kan udah hilang gitu ya, chattingannya dibersihin dan sebagainya. Nah, backup-nya itu saya tulis juga di grup Facebook. Jadi saya masih pakai grup Facebook ini untuk info-info yang jangan kelewat gitu ya beritanya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Terus di sini ada dokumen pembelajaran, RPS, RPP, RTM, silakan kalau mau dilihat oleh teman-teman. Untuk tanggal penting mata kuliah kita akan ada di silabus. Ini saya lihat sih teman-teman di data ada yang ambil STA-TA bareng. Makanya di sini silabusnya disematkan 2, silabus STA dan silabus TA. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan mata kuliah STA. Kemudian saya di sini, ini kan hari ini ya teman-teman, pertemuan kita pertama. Agendanya akan selalu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman masuk Zoom meeting, saya akan bukakan meetingnya, kemudian teman-teman mempersiapkan diri untuk dokumentasi, kameranya dinyalakan, sehingga kita bisa dokumentasi ya, siapa aja yang hadir di pertemuan ini. Lalu nanti dilanjutkan penyampaian materi, dan terakhir diskusi sama tanya jawab kalau ada yang perlu dibahas ya, seperti itu. Jadi ini agenda pertemuan kita dari jam 12.30 sampai jam 14.30. Semoga kita semua sehat, jadi setiap Senin 12.30 itu meetingnya STA gitu ya teman-teman. Nah, karena ini ada agenda kita dokumentasi, jadi saya akan minta teman-teman untuk menyalakan kamera, kita akan dokumentasi dulu, seperti itu. Oke, teman-teman, ini pertemuan pertama kita. Silahkan teman-teman senyum ya. Lihat kamera semuanya, 3, 2, 1. Saya ke morning lagi ya, teman-teman. Terus, nah ini materi kita hari ini. Saya pakai file yang ada di sini ya. Jadi teman-teman minta tanda tangan ke dosen KP-nya, kemudian diisi di form ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan DocuSign atau buat tanda tangan digital lainnya selain DocuSign. Tapi kalau aturan dari Perpus sih minta menggunakan DocuSign. Panduan DocuSign ada di link 1. Teman-teman sambil coba akses ya. Jadi mulai hafal kalau cari file di mana gitu ya. Nah, ini link 1 teman-teman. Jadi saya kenalin supaya teman-teman hafal lokasinya. Jadi untuk panduan, saya taruh di folder ini. Kalau ada info terbaru di folder yang satunya, final. Kemudian cari folder panduan DocuSign.
yang ini. Nah, ini yang dipakai oleh Perpus sebetulnya ya. Untuk permohonan tanda tangan pakai DocuSign. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain, misalnya pakai HelloSign itu boleh. Nah, cuman masalahnya dari pengalaman semester kemarin tuh ada teman-teman kita yang pakai nama yang lain, misalnya kayak apa ya, CocoSign kayak gitu. Nah, itu tuh nggak ada audit trail-nya teman-teman. Jadi jangan digunakan kalau yang kayak gitu. Alternatif lain selain DocuSign, teman-teman pakai aja HelloSign. Itu yang benar-benar udah ada tracking audit trail-nya, tanda tangannya kapan, tanggal berapa, dari email siapa, seperti itu. Jadi selain DocuSign, pilihan lainnya kalau teman-teman nggak mau pakai DocuSign, pakainya HelloSign. Itu saya info ya. Kemudian, jadi silakan minta tanda tangan ke dosen KP-nya untuk menyatakan teman-teman lulus KP-nya. Karena nanti formulir ini akan dipakai sampai nanti teman-teman beres tugas akhir. Jadi ada historinya, teman-teman kerja praktek dengan pembimbing siapa, semester kapan, kemudian tugas akhirnya juga semester kapan dengan pembimbing siapa. Jadi ada tertulis di dalam formulir ini. Untuk form history dulu, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ini semua materi saya ada di morning ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Tinggal penjelasan aja, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di pertemuan kita ini. Saya lanjut ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat pembimbing, istilahnya itu evaluator 1 untuk pembimbing STA itu evaluator 1 karena dia masih calon pembimbing. Jadi belum benar-benar pembimbingnya teman-teman, ini masih calon pembimbing. Nanti yang benar-benar jadi pembimbing itu pada saat teman-teman tugas akhir. Kemudian nanti teman-teman kalau sudah dapat nama pembimbingnya, bimbingan sebanyak 4 kali. Kemudian kalau teman-teman sudah disetujui untuk maju sidang, dosen akan tanda tangan formulir izin maju sidang. Teman-teman kumpulkan berkas untuk sidang, paling lambat H-2, melaksanakan sidang STA, dan melanjutkan ke TA kalau lulus. Kalau teman-teman tidak lulus sidang STA-nya, maka teman-teman nanti perlu ambil lagi STA, mengajukan topik lagi untuk ditentukan topik barunya itu dengan pembimbing siapa. Tapi secara siklus seperti ini. Lalu untuk penilaiannya, saya cerita yang STA dulu aja ya. Yang STA itu nilainya adalah 100% dari sidang STA teman-teman. Nah, nanti di kelas TA jam 3 saya cerita yang TA. Jadi buat yang teman-teman STA TA bareng, silahkan nanti join di kelas yang jam 3 ya. Ini untuk komunikasi sudah saya pasang di morning di bagian paling atas, jadi teman-teman mudah untuk cari infonya. Kalau cari saya ke sini, ini link penting kita 3 ada di morning. Teman-teman sambil lihat juga ya, kalau yang file STA-TA kan yang ini isinya, yang tadi mana ketutup. Yang tadi tentang file, jadi kalau teman-teman mau cari tentang panduan yang DocuSign seperti tadi, nah itu tuh adanya di file STA-TA. Tapi karena memang mungkin banyak sekali berkas di situ, nanti kita saling bantu aja mana yang perlu dipakai gitu ya. Lalu daftar penting STA-TA, belum ada data pembimbing sih teman-teman. Belum ada data pembimbingnya. Nah ini kalau teman-teman lihat di link 2, itu isinya nanti jadwal sidang per hari teman-teman ada di sini. Terus jadwal STA nanti kalau misalnya lagi disusun, diproses, adanya di sheet ini sih teman-teman. Tapi kalau sudah fix jadwalnya akan ada di sidang per hari. Jadi teman-teman boleh lihatnya di sini. Kemudian pembimbing belum ada karena memang masih diproses datanya, siapa yang dibimbing dengan siapa. Tapi kontak dosen yang sudah masuk datanya ke saya sudah ada di sini. Jadi siapa tahu teman-teman mau cari dosen siapa, kontaknya lewat apa. Nah ini sudah ada di sini ya, silahkan dicari di sini. Kemudian grup Facebook itu mah silahkan join aja ya, nanti saya admit. Nah, untuk teman-teman bimbingan STA kan tadi diceritakan dari flow-nya teman-teman perlu bimbingan 4 kali. Nanti teman-teman akan menggunakan formulir ini. Nah, formulir ini ada di mana? Nanti kita akan cari bersama di link 1 teman-teman.
Atau sekarang juga bisa ya sambil dicari bareng-bareng supaya nanti kalau misalkan ternyata saya kopas linknya di chat Zoom, teman-teman mau buka lagi, teman-teman bisa dapatkan linknya. Silahkan diakses ke link 1. Di sini teman-teman. Kemudian folder STA. Namanya form berita acara kegiatan. Nah, di sini. Saya kopas ya ke chat Zoom. Jadi posisinya semua file-file kita itu ada di Google Drive yang link 1. Bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisiannya, nanti kalau teman-teman bimbingan, silahkan ketika isi nama, NRP, kemudian pada saat konsultasi topik, ini silahkan diisi di bagian pertama, tanggal, konsultasinya, statusnya diterima, diperbaiki atau tidak diterima, nama dosen, nah tanda tangan dosen ini menggunakan DocuSign. Lalu nanti teman-teman bimbingan lagi yang kedua, misalnya bimbingan untuk bab 1, silahkan diisi tanggal, topiknya, statusnya, nama dosennya, dan dosen membubuhkan tanda tangannya yang kedua menggunakan DocuSign. Kemudian berikutnya bimbingan yang ketiga, misalnya teman-teman bab 2 gitu ya. Teman-teman silahkan ditulis lagi di bagian ini, dosennya tanda tangan lagi. Dan yang terakhir, bimbingan bab 3, tulis lagi di sini, dosennya tanda tangan. Nah, terakhir, kalau teman sudah 4 kali, silahkan meminta tanda tangan kepada Kaprodi. Saat ini Kaprodi kita, Ibu Julianti. Tolong diisikan nama lengkap dan gelar, NIK, bisa lihat di link 2. Nah, dari sini, dosen akan mengisi izin maju sidang. Ya, formulir izin maju sidang. Nanti pada saat penjelasan tentang persiapan sidang, saya akan masuk ke form itu. Tapi untuk minggu ini sih, kebutuhan kita adalah mengetahui kalau bimbingan, formulir bukti bimbingannya ditaruh di formulir ini. Seperti itu, teman-teman. Lalu, untuk STA, itu dokumennya itu hanya bab 1 sampai 3. Tapi kalau mau lebih, misalkan teman-teman sudah mengerjakan sampai bab 6, silahkan aja. Tapi kalau kewajibannya untuk sidang STA itu, laporan itu bab 1 sampai bab 3. Seperti itu. Itu yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Kalau sudah siap, silahkan sidang gitu ya, sidang STA. Nah, nanti untuk TA sih ada 2, prasidang dan ujian sidang tugas akhir. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan. Ini adalah silabus kelas STA. Untuk teman-teman yang STA, hari ini kan kita perkenalan dan pengarahan kelas STA. Jadi tahu, kalau teman-teman ngambil STA, TA bareng, berarti teman-teman di data ini, di file ini, termasuk kategori A. Jadi kalau baca A gitu ya. Kemudian kalau teman-teman hanya STA saja, berarti yang kategori B, B gitu ya untuk bacanya. Minggu depan, kita akan bahas tentang proses bimbingan STA. Plus saya berusaha supaya data teman-teman bimbingan dengan siapa sudah ada ya, itu minggu depan. Lalu tanggal 28 kita libur, nggak ada kelas. Nanti kita ketemu di 7 Maret untuk bahas tentang dokumen maju sidang STA. Kemudian nanti tanggal 14 Maret kita akan ada pengarahan untuk sidang dan pelaksanaannya. Jadi buat teman-teman yang ambil STA bareng, harusnya sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi 4 kali bimbingan, kemudian dapat izin maju sidang. Di tanggal 21, ini pengajuannya, nanti saya akan bukakan classroom sidang teman-teman, yang tadi classroomnya sudah saya bahas. Ada classroom untuk sidang teman-teman, isinya teman-teman aja sama dosen yang bimbing atau yang nguji, seperti itu. Isi berkas-berkas di situ, nanti berkasnya apa saja ada di classroom itu ya, tinggal teman-teman cek dan penuhi file-filenya. Batas akhir untuk melengkapi tanggal 28, lalu akan dijadwalkan sidang. Nah, saya sih berharap ketika teman-teman nanti di sekitaran minggu keempat sudah ada yang lengkap gitu ya. Jangan nunggu ke UTS. Karena kalau ke UTS nanti akan sangat mepet ke
prasidang teman-teman. Ini kan yang A itu kan yang STA-TA bareng. Tapi kalau yang STA saja sih silahkan, boleh aja. Nah, kalau secara planning saya, teman-teman akan maju sidang itu di sini, ya, di 28-4 April, di sekitaran sini. Kemudian, kalau yang teman-teman STA saja, silahkan mulai maju STA di 18 April, pengajuannya boleh aja. Ya, batas akhir pengajuan untuk yang setelah UTS itu 25 April. Lalu teman-teman ada libur Idul Fitri. Kita ketemu di 9 Mei. Bahasannya udah tentang persiapan sidang karena detail satu-satu dokumennya apa saja sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal. Jadi istilahnya ini adalah batch pertama sidang. Kalau yang ini adalah batch kedua sidang. Ini saya ada tulisan dua-duanya. Dan yang terakhir ini adalah batch 3 sidang, batch terakhir. Jadi kalau yang STA saja boleh mau sampai sini juga. Silahkan diajukan 23 Mei atau 30 Mei. Batas akhirnya di 6 Juni. Lalu ada pengarahan, biasanya ngumumin jadwal ya, 13 Juni. Dan teman-teman melaksanakan sidang STA-nya. Mudah-mudahan di minggu 13 Juni ini, semua yang sidang STA sudah selesai semua. Jadi nggak ada yang sidang di UAS, teman-teman. Harapannya sih ya. Seperti itu. Supaya UAS ya silahkan ujian fokus mata kuliah biasa. Tapi secara sidangnya udah selesai di 13 Juni. Seminggu 13 Juni. Nah, agenda saya di silabus ini tuh sistemnya dia mingguan ya. Kalau 13 Juni berarti pertemuannya sih 13 Juni, tapi pelaksanaannya berarti 13, 14, 15, 16 sampai Jumat seperti itu. Jadi kalau tadi Raja nanya kapan bisa sidangnya, berarti bisa di batch 1 yang ada tulisan 111 ini, atau di 222 ini besok, dan yang terakhir di 3333. Seperti itu teman-teman agendanya. Kalau yang STA saja sudah selesai di bagian babak pertama ini ya, batch pertama, sisa waktunya dipakai buat bimbingan TA. Sedangkan yang STA-TA bareng, teman-teman setelah sidang STA, itu pada saat batch ini tuh sudah prasidang, dan batch terakhir itu USTA. Jadi dalam satu semester dia 3 kali sidang. Seperti itu. Jadi jangan nunda-nunda gitu ya bimbingannya. Minggu ini kayak Fardina udah jelas pembimbingnya, berarti segeralah mulai bimbingan supaya bisa segera maju sidang STA. STA itu cuma 3 bab aja sih teman-teman. Kalau TA 6 bab. Seperti itu teman-teman. Saya berharap teman-teman manfaatkan 2 jam ini sih supaya tahu oh dokumennya itu. Jangan sampai nanti udah mah kelasnya ada ya, setiap minggu saya udah adakan kelas, teman-teman masih bingung, duh form bimbingan teh yang mana ya? Nah, ayolah bareng-bareng tahu filenya di kelas gitu. Langsung download tuh. Oh, ada di link 1 bagian mana? Langsung di-download. Oh, itu berarti saya kalau bimbingan harus ngisinya file itu. Rapihin sama teman-teman. Saya sambil lihat ini ya presensi di morning.